Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Indah Siti 11820600049 dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Biologi. Maaf jika cahaya penerangan videonya kurang jelas dikarenakan cuacanya kurang mendukung. Bertujuan untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Mengenai alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu satu buah handphone, satu buah kamera. Di sini HP digunakan untuk penerangan yaitu lampunya, satu buah botol asmi, satu buah alat tulis, dan satu buah kursi. Yaitu bagian yang diperlukan pada praktikum kali ini sebagai bahan yaitu mata, telapak tangan, mulut, dan telapak kaki. Langkah kerja pada refleks pupil yaitu dengan cara tutuplah mata selama kurang lebih 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil yang terjadi. Terdapat perbedaan sebelum ditutup dan setelah ditutup pada bentuk pupilnya. Kemudian pada langkah kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba, yaitu dengan cara perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata kita ketika mata disinari cahaya matahari atau bisa juga dengan cahaya HP atau senter. Di sini kita menggunakan cahaya HP. Terdapat perubahan pupil yang terjadi sebelum terkena cahaya HP dan setelah diberikan rangsangan cahaya HP atau handphone pada bentuk pupil tersebut. Langkah ketiga yaitu refleks akomodasi pandang dengan cara hadapkan mata pada benda dekat dan pada benda jarak jauh. Perhatikan pupil yang terjadi, terdapat perbedaan pada benda dekat dan benda jauh. Pada refleks menelan yaitu dengan cara telan air ludah, kemudian minum air putih, dan ulangi kembali menelan air ludah. Terdapat perbedaan setelah meminum air putih. Sedangkan pada refleks telapak tangan, dengan cara jatuhkan benda pada telapak tangan, kemudian perhatikan refleks telapak tangan tersebut terhadap benda yang dijatuhkan. Pada refleks selanjutnya yaitu refleks patella, yaitu dengan cara duduk di kursi dengan posisi kaki menggantung, kemudian pukullah ligamen atau lugumen patellanya dengan menggunakan alat. Di sini saya menggunakan botol asmi. Kemudian langkah kerja pada refleks telapak kaki dengan cara gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki dan perubahan refleks kaki tersebut setelah digelitiki. Kemudian yang terakhir, refleks bersin dapat dilakukan dengan cara mengamati aksi yang terjadi pada saat bersin, yaitu mengamati kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Amati perubahan yang terjadi pada saat bersin. Berdasarkan landasan teori bahwa jaringan saraf ini terdiri dari 3 komponen yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Menurut Kimball pada tahun 1994, yang mana sel saraf di sini yang mampu menghantarkan impuls, kemudian sel suan yang merupakan pembungkus kebanyakan akson dari sistem saraf periferi dan sel penyokong atau neuroglia. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari.
yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang itu dari reseptor ke saraf sensoris dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan oleh otak itu berupa tanggapan dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor gimbal. Halo sobat biologi, setelah itu menurut Wiwi pada tahun 2006 mengemukakan bahwa refleks adalah mekanisme reaksi terhadap rangsangan di bawah sadar. Nah, perilaku naturaliyah dari hewan yang lebih rendah itu dikuasai sebagian besar oleh refleks. Sedangkan pada manusia, perilaku lebih banyak merupakan suatu masalah dan persyaratan, dan refleks bekerja sebagai mekanisme pertahanan dasarnya. Oleh karena itu, refleks ini sangat penting artinya di dalam mendiagnosis dan juga melokalisasi neurologi. Kemudian, menurut Syamsuri pada tahun 2004 mengemukakan bahwa gerak refleks ialah gerakan pintas ke susun tulang belakang. Ciri refleksnya itu adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan yang diberikan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Contoh gerak refleks misalnya berkedip, bersin, atau batuk. Sedangkan menurut Hendry 2019 mengemukakan bahwa proses yang terjadi pada refleks melalui jalan tertentu disebut sebagai lengkung refleks. Komponen-komponen yang dilalui refleks adalah sebagai berikut. Pertama, reseptor rangsangan sensoris, ujung distal dendrit yang menerima stimulus peka terhadap suatu rangsangan, misalnya nih kulit. Kedua, neuron oferan atau sensoris, yaitu melintas sepanjang neuron sensorik sampai ke medula spinalis yang dapat menghantarkan impuls menuju ke susunan saraf pusat. Yang ketiga, neuron efferent atau motorik. Nah, melintas sepanjang akson neuron motorik sampai ke efektor yang akan merespon impuls efferent, menghantarkan impuls ke perifer sehingga menghasilkan aksi yang khas. Keempat adalah alat efektor, dapat berupa otot rangka, otot jantung, dan otot polos kelenjar yang merespon, merupakan tempat terjadinya reaksi yang diwakili oleh suatu saraf, suatu serat otot atau kelenjar. Berdasarkan teori Ahmad 2019 mengemukakan bahwa pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas itu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, lalu diterima oleh saraf penghubung asosiasi. Tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Hasil pengamatan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Pada gerak refleks terjadi perubahan, terutama pada pupil setelah ditutup, yaitu pupilnya membesar. Yang kedua, refleks cahaya dan pupil tiba-tiba, maksudnya ketika pupil terkena cahaya matahari, pupilnya mengecil. Yang ketiga, refleks akomodasi jarak jauh, yaitu pupilnya mengecil. Refleks akomodasi jarak dekat, terjadi perubahan pupil membesar. Yang keempat, refleks telapak tangan, yaitu terjadi perubahan melepaskan benda dan telapak tangan terbuka. Yang kelima, refleks patella, terjadi perubahan yaitu adanya rasa sakit dan menendang patella ke atas posisinya. Yang keenam, refleks telapak kaki, yaitu terasa geli dan merinding. Yang ketujuh, refleks bersin, yaitu anggota badan seperti bahu terangkat, kelopak mata bergerak atau menutup, dan tangan menutup mulut. Kemudian yang terakhir,
refleks menelan yaitu air ludah atau saliva sulit ditelan, tetapi setelah meminum air putih mudah menelannya. Halo Sobat Biologi, adapun pembahasan pada percobaan ini adalah gerak refleks. Ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Jadi refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Nah, gerak refleks ini berjalan sangat cepat sobat, dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi teman-teman, dapat dikatakan gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks ini misalnya berkedip, bersin, ataupun batuk. Pada percobaan ini, hasil pengamatan yang didapatkan adalah sebagai berikut teman-teman. Hasil yang didapatkan adalah pupilnya mengecil pada saat terkena cahaya HP atau handphone. Bisa juga kita gunakan sinar matahari langsung ataupun senter. Pupil dapat mengecil dan membesar bergantung pada besarnya sinar cahaya. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka pupil akan semakin mengecil dan otot siliaris berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih, yang akhirnya frekuensi impuls saat melihat benda jauh menjadi menurun. Jika cahaya yang masuk ke mata semakin sedikit, maka pupil akan semakin membesar dan otot siliaris berkontraksi sehingga lensa menjadi menebal teman-teman, yang akibatnya frekuensi impuls saat melihat benda jauh menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena cahaya adalah salah satu bentuk stimulus atau rangsangan yang dapat menimbulkan perubahan impuls. Nah, gerak refleks ini termasuk refleks monosinaps, yaitu gerak refleks yang hanya melewati lengkung saraf dengan satu sinaps. Saraf yang bekerja pada refleks sinar cahaya dan pupil adalah saraf parasimpatis. Hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori, yaitu pada saat mata diberikan perlakuan cahaya HP atau bisa kita gunakan sinar matahari secara langsung ataupun senter. Nah, pada saat sesudah diberi perlakuan, diameternya semakin besar karena otot sirkular relaksasi dan otot radiat berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Itu menurut Burhan 2009. Sedangkan menurut Anthony pada tahun 1983 mengemukakan bahwa katanya sehingga saat sebelum pelaku diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan terjadi penambahan ukuran maupun pengurangan ukuran diameter pupilnya. Adapun penyebab setelah dibiarkan beberapa detik, diameter pupil kembali normal atau kecil dikarenakan pupil akan berkontraksi. Mengecil saat melihat cahaya terang disebut juga refleks cahaya pupilari atau pupilari light. Untuk melindungi apa? Untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan, yang mana dapat merusak mata kita. Sehingga pupil ini tidak akan mengatur volumenya untuk melindungi mata kita. Sedangkan menurut Soiwono DKK pada tahun 2003 mengemukakan bahwa refleks fotopupil pusat sensorinya adalah serap kranial 2 dan 3, yang mana motorisnya ini adalah serap kranial 7. Lalu mekanisme kontraksi tersebut, otot iris ini akan mengakibatkan kontraksi pupil. Hal ini mencegah cahaya menyebar dari objek masuk ke mata melewati kornea dan lensa. Nah, cahaya yang menyebar tidak akan terfokus pada retina, sehingga gambar terlihat kabur pada retina tersebut. Itu menurut Anthony 1983. Sedangkan refleks kornea, dari hasil pengamatan bahwa percobaan refleks kornea ini dilakukan dengan mendekatkan sedotan minuman ke kornea subjek serta mengamati bagaimana sih responnya gitu. Adapun respon dari pelaku adalah mengedipkan matanya. Respon ini adalah refleks dasar berbagai bentuk respon, artinya benda yang akan masuk ke mata. Menurut Burhan
tahun 2009, refleks ini merupakan refleks kranial yang diintegrasikan oleh otak. Sedangkan menurut Anthony, 1983, refleks ini dimediai oleh lengkung refleks dengan serabut sensori pada percabangan ophthalmic dari saraf kranial kelima yang berpusat dalam pons dan serabut motoriknya pada saraf kranial 7. Nah, dalam praktikum ini pelaku merespon sedotan itu yang perlahan didekatkan ke mata dengan langsung mengedipkan mata, yang artinya refleks mata ini pelaku terhadap benda akan masuk ke mata masih baik, jadi normal matanya itu dapat dikatakan normal karena bereaksi ketika diberi stimulus terangsang. Sedangkan refleks akomodasi pupil, nah pada cahaya yang cukup terang pelaku membeli suatu objek yang berjarak kira-kira 6 meter. Ini saat praktikumnya yaitu mata kita diberi sedotan tadi ya, ini semacam akomodasi pupilnya, bagian akomodasi pupilnya bisa kita lihat diameter pupil pelaku menyempit lalu perlahan kembali normal. Kemudian saat pelaku mengalihkan pandangan pada objek yang dekat pada jarak 20 cm, pupil sedikit melebar. Hal tersebut dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini merangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot ciliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Nah, dengan meningkatkan daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibandingkan waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, teman-teman dengan mendekatkan objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis ini ke dot ciliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Nah, sedangkan menurut Febrisa tahun 2012, pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit bila kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Nah, iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah yang terlihat sebagai bagian yang berwarna mata. Nah, ini juga merupakan salah satu dasar jika mata kita tutup. Sedangkan refleks akomodasi jauh dan dekat, yaitu masih membahas tentang sedotan ketika didekatkan dan dijauhkan, bagaimana reaksi pupil kita, akomodasinya. Nah, dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan cara melihat benda yang jarak jauh dan dekat selama 1 menit, kemudian melihat perubahan pupil yang terjadi, dan kemudian membandingkan antara sebelum melihat benda jarak jauh atau dekat dan setelah melihatnya. Hasil yang didapatkan pada pengamatan ini adalah untuk akomodasi jarak jauh terjadi perubahan di mana sebelum melihat pupilnya membesar dan setelah melihat pupilnya mengecil. Hal ini disebabkan karena objek yang dilihat dari jarak jauh akan menurunkan daya bias pupil dan juga otot ciliaris berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih, yang akibatnya teman-teman frekuensi impuls saat melihat benda jauh menjadi menurun. Sedangkan untuk akomodasi jarak dekat juga terjadi perubahan di mana pupil ini menjadi besar. Hal ini menyebabkan daya bias pupil saat melihat benda dekat meningkat, yang akibatnya frekuensi saraf parasimpatis meningkat. Nah, juga otot ciliarisnya menebal sehingga benda dekat itu dapat dilihat dengan jelas. Nah, refleks pada akomodasi adalah termasuk refleks monosinap. Lalu bagaimana dengan refleks pada tangan atau telapak tangan? Nah, di sini praktikum kali ini yaitu telapak tangan kita menjatuhkan sesuatu atau barang, yaitu pulpen. Hasil pengamatan yang didapatkan ketika menjatuhkan sesuatu adalah terjadi perubahan di mana orang dengan refleks melepaskan benda tersebut dan membuka telapak tangannya. Hal ini disebabkan karena adanya neuron motorik yang secara langsung akan memberikan refleks terhadap benda yang dijatuhkan itu. Selain itu juga terdapat terminalis serabut saraf somatosensorik berupa reseptor.
Nah, berkapsul yang dapat menerima rangsangan raba dan merupakan refleks monosinaps. Sedangkan refleks pada patella atau lutut, dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan cara menyuruh orang untuk duduk di kursi, kemudian kita berikan pukulan pada patellanya. Kita lihat perubahan yang terjadi pada patella tersebut. Nah, hasil didapatkan dalam percobaan ini adalah orang tersebut langsung memberikan refleks di mana ia kesakitan dan menendang ke atas. Nah, hal ini merupakan refleks sederhana yang disebut monosimpatik karena hanya terdapat sinaps antara neuron sensorik dan neuron motorik yang menyebabkan ketika patella diketok atau dipukul, refleks dalam tendon tersebut terangsang, teman-teman. Dan juga di dalam ligamentum terdapat saraf nomosensorik yang berkapsul. Pada refleks patella, hasil yang kami dapat ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soewono 2005 bahwa dari ketiga perlakuan menghasilkan refleks yang sama, yaitu menggerakkan otot kaki ke depan. Hal ini karena pada perlakuan yang pertama, saat ligamentum patella dipukul, respon berupa quadriceps berkontraksi menggerakkan otot ke depan. Sedangkan pada refleks telapak kaki, saat diberikan gelitik atau semacam rangsangan, dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan cara menyuruh orang untuk duduk, kemudian kita menggelitik telapak kakinya dan melihat perubahan yang terjadi. Nah, hasil yang didapatkan adalah ketika digelitik, orang tersebut seketika merasa geli. Hal ini disebabkan karena adanya sensasi tidak terduga, dan yang ketika digelitik secara tiba-tiba akan mengakibatkan geli dan bahkan ketawa. Kita mengangkat kakinya. Nah, pada hal ini tidak menyebabkan refleks karena adanya cerebellum yang akan memonitor gerakan. Selain itu juga disebabkan pada telapak kaki terdapat reseptor berupa Ord Merkel yang pada ujungnya terdapat terminal saraf somatosensorik yang menyertai cibia yang menopang epidermis, dan refleks telapak kaki ini merupakan refleks polysinaps. Dapat kita lihat juga pada jarinya bergerak-gerak, itu menunjukkan reaksi ototnya bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan sehingga telapak kakinya adalah normal. Sedangkan teman-teman, pada refleks bersin, dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan mengusahakan bersin sekuat-kuatnya dan melihat aksi-aksi dari kelopak mata, bahu, dan anggota lain yang ikut bergerak saat bersin. Hasil yang didapatkan pada pengamatan ini adalah semuanya bergerak. Nah, pada mata menutup, bahu terangkat, dan tangan menutup mulut. Hal ini disebabkan karena adanya partikel pengganggu di dalam hidung yang kemudian ujung-ujung saraf dan hidung itu merangsang untuk bersin agar dapat menyingkirkan partikel-partikel itu. Nah, pada saat bersin menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena syaraf sensorisnya yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan, yang secara otomatis mata terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Selain itu teman-teman, saat bersin juga menyebabkan bahu terangkat. Dapat kita lihat yang terjadi mulai dari jalur respon efferon menuju pusat saraf, kemudian berhubungan dengan sinaps lain yang kemudian menyampaikan reaksi melalui saraf efferon ke efektor. Nah, bersin termasuk refleks polysinaps. Sedangkan pada refleks menelan sebagai biologi, pelaku diminta menelan salivanya atau air ludahnya di dalam mulut kurang lebih 20 menit atau 20 detik. Takutnya kelamaan menit. Nah, pada saat awal percobaan itu memang agak susah. Bahkan ketika percobaan diulang-ulang sampai kering air salivanya, mengalami kesulitan. Sedangkan perlakuan kedua setelah diberi air minum putih itu terjadi perubahan, mudah untuk menelan salivanya. Nah, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ronquillo 2011
yang mana mengemukakan bahwa katanya perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurutnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom. Nah, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tapi merupakan gerakan sadar. Nah, itu alasannya kenapa kita mudah menelan air ludah saat setelah minum air putih. Kesimpulannya teman-teman dapat kita simpulkan sama-sama, yaitu pada percobaan dalam refleksi bagian tubuh manusia, yaitu terdiri dari dua, yaitu gerak refleks monosinaps dan gerak refleks polisinaps. Nah, gerak refleks monosinaps ini adalah gerak refleks yang hanya melewati lengkung saraf dengan satu sinaps yang meliputi refleks cahaya, refleks akomodasi, refleks spinal, dan lain-lain. Sedangkan gerak refleks polisinaps adalah gerak refleks yang melalui banyak sinaps sehingga antara neuron yang satu dengan neuron lainnya dapat bersambung dan sinyal baru dapat diterima. Misalnya nih, refleks patella atau lutut teman-teman, dan refleks bersin atau lainnya. Nah, gerak refleks ialah gerakan spontan yang tidak melibatkan kerja otot. Gerak refleks dilakukan tanpa kesadaran. Nah, lalu bagaimana sih mekanismenya? Mekanismenya gerak refleks ini berlangsung secara spontan di bawah kontrol medula spinalis, yaitu rangsang, kemudian ke reseptor, kemudian neuron sensorik, lalu interneuron, kemudian medula spinalis, ke interneuron, ke neuron motorik, ke efektor, ke gerakan impuls dari neuron motorik langsung menuju efektor neural kontrol otak. Oh teman-teman, jika cahaya pada video ini kurang jelas dikarenakan cuacanya tidak mendukung. Mungkin cukup sekian dari saya, kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.